Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Baik teman-teman pengurus istimewa NU di Hong Kong, semoga selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Dulu kawan-kawan saya yang kirim ke sana ya lewat salah satu lembaga zakat di Indonesia. Sebelum saya kemudian keluar, kita hampir tiap tahun ngirim, bahkan beberapa bulan selalu berkabar tentang Hong Kong. Memang sangat rumit ya hidup teman-teman di sana, tapi semoga semua itu tidak menghalangi hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Tuhan di sini, di kampung, Tuhan di Hong Kong, Tuhan di Mekah sama. Betul nggak? Sama ya. Jadi jangan kemudian mengatakan saya jauh. Ya Tuhannya kan sama. Allah kan meliputi alam semesta. Dan kita berterima kasih kepada para asatizah yang sudah mau membimbing kawan-kawan di sana. Ini amanah penting. Silakan dijaga. Semoga Allah saling menjaga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Meskipun tadi sudah baca Al-Fatihah, mari kita mengkondisikan kolbu. Semoga Allah membukakan hati pikiran kita dengan baca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, saya juga masih di perjalanan mau ke Serang. Ini lagi di rest area. Mohon maaf kalau ada bunyi suara mobil masuk ya. Kajiannya agak terlalu banyak nih, judulnya mungkin saya ambil dikit-dikit ya. Rojab, Sya'ban, Ramadan. Ini kan kebanyakan ini ya. Tapi kita gabung boleh. Ya, mengikuti Imam Ibnul Jauzi. Ada namanya Imam Ibnul Jauzi. Kawan daripada Imam Ibnu Asakir. Kawan juga dari Imam Ibnu Qudamah. Murid dari Syekh Abdul Qadir Jilani. Yang sering kita kirimkan Al-Fatihah. Beliau punya kitab judulnya At-Tafsirah. Di dalam At-Tafsirah beliau menyebutkan hubungan antara Rajab, Sya'ban, Ramadan. Meskipun hadisnya tidak sampai derajat sahih, tapi hadis ini disebutkan bahwa Rajab syahrullah, Sya'ban syahrul Muhammad, yani syahri ana itu, dan Ramadan syahrul ummati. Rajab itu bulan Allah, Sya'ban itu bulan Nabi, Ramadan bulan umat Nabi Muhammad. Secara riwayat hadis ini tidak sampai derajat sahih, namun untuk menjelaskan fadail, keutamaan ini boleh, tidak masalah ya. Dari mana kita tahu Rajab syahrullah itulah musyahadah, pertemuan kerohanian, pencapaian kerohanian terbesar Nabi Agung Nabi Muhammad SAW pada bulan Rajab. Dan Rajab juga merupakan bulan haram pertama. Jadi satu-satunya bulan haram itu artinya bulan suci yang mana orang Arab dulu kalau berperang langsung berhenti. Mereka tidak ada yang berani berperang pada bulan ini. Nah, pada bulan Rajab inilah terjadi peristiwa agung, yaitu Nabi Muhammad SAW diangkat ke arasy-Nya. Di sanalah beliau mencapai qurb al-haqiqi, al-ali, al-a'la, jadi mencapai kedekatan tertinggi kepada Allah SWT dengan sujud di sana. Jadi bukan Allah bertempat tinggal di sana, karena Allah maha bebas, maha suci daripada ruang dan waktu. Karena dialah sang pencipta waktu, dialah al-dahr. Jadi aras itu simbol, Nabi itu sujud di atas aras, maka itulah kedekatan beliau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Sya'ban, Sya'ban ini nanti ada namanya nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban, teman-teman semua. Jadi kalau saya buat coret-coretan ya, tadi Rajab. Jadi kan kita sedang berbicara ini lagi Rajab. Sya'ban, nanti ada Ramadan.
bulan Rajab itu biasanya orang-orang dulu menyembelih. Menyembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau orang Arab itu dulu kalau punya ternak, jadi mereka punya usaha ternak, maka ternak yang pertama lahir itu disembelih. Maka disebut atirah. Ya. Atirah. Lalu Nabi kemudian mengatakan, la atirata, la far'a wa la atirah. Nggak ada lagi far'a, nggak ada lagi atirah. Itu hampir mirip maknanya. Maka di ujung bulan Sya'ban, ulama ahli sejarah menyebutkan tanggal 27, terjadilah sejarah besar yang kita sebut Isra dan Mi'raj. Ya. Kemudian pada bulan Sya'ban, nanti ada 15 Sya'ban. Inilah yang disebut syahri. Sya'ban itu bulanku. Maksudnya apa bulanku? Nisfu Sya'ban secara harfiah berarti pertengahan Sya'ban. Ini bulan apa, hari apa ini? Nisfu Sya'ban itu adalah hari, kalau boleh saya sebut, kalau dalam ilmu ma'rifat ya, setelah Allah meniupkan ruhnya bernama Ahmad. Ya. Dari Ahmad itu memancarlah, jadi Allah memandang kepada ruhnya Ahmad, memancarlah dari situ Nur Muhammad. Nur Muhammad inilah yang kemudian menyebar menjadi alam semesta, dan itu terjadi kemunculan Nur Muhammad itu kalau di akumulasi penanggalannya di tanggal 15 nisfu Sya'ban. Maka kemudian dalam hadis Imam Abu Daud, hadis Imam Ahmad dikatakan, ini bulan Sya'ban adalah bulan laporan amal. Jadi semua amalan kita itu laporan tahunan. Laporan tahunan. Jadi ada laporan harian, itu pagi sore ya. Ada laporan mingguan, hari Senin dan Kamis. Jadi semuanya dilaporkan. Ada laporan tahunan, dan ini yang paling penting. Lalu apalagi? Disebutkan di hadis itu bahwa takdir ditulis. Takdir ditulis, jadi takdir ditulis, disebarkan pada tahun ini. Maka di situ tertulis siapa yang lahir, siapa yang mati, siapa yang sukses, siapa yang nikah, siapa yang jomblo, cerai, semuanya disebutkan di sini. Ya, ini takdir. Jadi bulan Sya'ban ditulislah semua takdir orang dan diturunkan ke bumi. Ya. Nah, itulah bulan Sya'ban awal dulu. Jadi kalau boleh kita sebut, awal penciptaan alam semesta, semua takdir tulis diturunkan pada nisfu Sya'ban. Maka ada rahasia berikut daripada nisfu Sya'ban, yaitu malam maghfirah. Apa arti maghfirah? Allah ampuni kecuali, ya, ini ada pengecualiannya. Allah ampuni semua orang mukmin kecuali siapa yang nggak masuk. Di luar ini ada orang-orang bertengkar, dan yang kedua orang-orang yang musyrik. Jadi dalam hadis itu dikatakan, innallaha yattali'u fi lailatin nisfin Sya'ban. Allah menilik pada malam 15 Sya'ban, fayaghfiru li'ibadih. Lalu Allah mengampuni semua hambanya kecuali dua kelompok. Pertama yang bertengkar, yang kedua yang syirik. Maka saya menghimbau kawan-kawan dimanapun, apapun alirannya, apapun mazhabnya, apapun partainya, ayo ini sudah mau mendekat Sya'ban, sudah akhir Rajab, jangan lagi kemudian menyimpan luka-luka lama. Apakah persoalan organisasi, persoalan di majelis, persoalan politik 2019 yang belum selesai. Ayo kita perbaiki semua. Jangan sampai nisfu Sya'ban datang kita tidak diampuni oleh Allah karena kita masih bertengkar. Kalau syirik, insya Allah umat Islam sudah kuatlah tauhidnya. Orang Islam jauhlah dari syirik insya Allah.
Dan Nabi tidak mengkhawatirkan orang-orang syirik. Nabi mengkhawatirkan ketika dunia silau, politik menyilaukan, kelompok menyilaukan, pemahaman menyilaukan, akhirnya terjadi pertengkaran. Ini yang berbahaya. Nah, inilah rahasia-rahasia daripada nisfu Sya'ban. Dan Nabi mengatakan, aku suka berpuasa di saat amalku diangkat. Itu sebabnya muncul puasa Senin, Kamis, dan puasa pada bulan Sya'ban. Ya. Nah, ini yang paling penting. Nah, teman-teman yang makan Allah, Rajab itu oleh ulama salafus saleh, Imam Sufyan, misalnya Imam Ibnu Barak, Imam Syu'bah, itu mengatakan Rajab itu bulan menanam. Apa yang ditanam? Imanan wahtisaban. Ya. Iman dan rasa harap kepada Allah. Gimana caranya? Mulai bermakrifat, ngaji tentang ma'rifatullah, mulai berlatih. Maka mulai malam nanti, coba praktekkan sholat witir. Sholat witir ya, jangan tinggal lagi tuh sholat witirnya. Dilatih-latih sholat witir. Kalau bisa dimulai 3, 5, 7, kalau bisa 11 ya. Jangan langsung 11, bertahap walaupun kita kuat. Kecuali yang sudah biasa. Lalu kalau kita sudah biasa sholat witir ya, siangnya kalau bisa puasa kalau bisa. Ya, puasa, usahakan kalau bisa ya. Malamnya sholat, siangnya puasa. Juga puasa batin nih, puasa emosi dan segala macamnya. Ini harus dimulai. Nah, setelah itu ngapain? Ketika masuk bulan Sya'ban, rintangan yang tadi sholat witirnya mulai diuji tuh. Mulai ngantuk-ngantuk, mulai capek-capek. Kalau ketinggalan harus dikodok. Ya, puasanya mulai dibenerin, dirapiin. Maka Sya'ban itu boleh disebut bulan merapihkan tanaman. Bulan merapihkan apa yang kita tanam. Misalnya kita kalau nanam padi, pasti rumput tumbuh. Rumputnya ini harus dipinggirkan, dicabut. Nah, terus diapain? Dipupuk ya. Jadi ini bulan Sya'ban itu bulan menjaga, merawat, berlatih ya, berlatih istiqomah. Setelah kita melakukan itu, baru orang begini siap masuk ke bulan Ramadan. Ya, masuk Ramadan tinggal tancap gas. Ya, insya Allah orang begini akan dapat keberkahan 17 Ramadan. Ya, itu malam haulnya orang-orang ahlul badar dan kemudian Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar. Ya, mulai 17 sampai 29 ya, Lailatul Qadar. Jadi orang-orang ini nggak ujuk-ujuk beramal di malam itu. Nah, inilah yang dikatakan oleh para ulama kita. Man arafallah. Ya, ini ada ungkapannya. Kita ini kan kalau disebut orang ini malam ganjil nih, Lailatul Qadar nih. Kita baru rajin. Tapi ternyata ulama kita ngomong begini. Man arafallah. Siapa yang kenal Allah, wa kullu lailatin Lailatul Qadar. Maka setiap malam dari bulan Ramadan dianggapnya seperti Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ya. Setiap malam terasa seperti Lailatul Qadar. Artinya dia tidak hanya rajin ibadah di malam yang dianggap Lailatul Qadar. Dia beribadah mau di malam yang dianggap Lailatul Qadar ataupun yang bukan Lailatul Qadar. Kita ini bukan hamba qadar. Kita hamba Allah yang punya qadar. Ya. Siapa yang kenal Allah? Nah, ini dia. Man arafallah, siapa yang kenal Allah, maka setiap malam kullu lailah Lailatul Qadar, bagaikan Lailatul Qadar. Kita hamba Lailatul Qadar atau hamba Qadar. Silakan teman-teman coba ditemui, dirasakan hal seperti ini. Ya. Ini penting sekali dalam perkembangan rohani kita. Makanya saya katakan teman-teman, puasa di sini, puasa di sana. Yang berbeda mungkin cara berbukanya. Puasanya sama.
Tuhannya sama. Yang berbeda mungkin cara menghidupkan malamnya. Tapi kan Allah maha mengenal. Allah maha tahu, Allah maha pengertian kok. Mau di sana, mau di sini, kalau emang dasar kolbunya melihat Allah, kolbunya melihat peran Allah, pasti dia akan tetap menjadi hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Ya, maka teman-teman, kita ini menjadi hamba Ramadan atau hamba Ramadhani atau hamba Rabbani. Ya, ada dua jenis nih. Ada orang yang hamba Ramadan, ini orang hamba temporal. Hanya bulan Ramadan aja taatnya. Ada hamba Rabbani, hamba yang tidak ada waktu tempat kecuali kalbunya bersama Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, kembali ke yang tadi, teman-teman. Kembali ke yang bagian depan tadi ya. Jadi bulan Rajab, Nabi sudah mereformasi, merevisi kebiasaan-kebiasaan orang-orang di sana, lalu menjadikannya menjadi bulan yang suci. Kita mulai tanam kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, karena seminggu lagi, nggak nyampe barangkali, Sya'ban sudah dekat, coba perbaiki puasanya, perbaiki malamnya, ya. Lalu yang paling penting perbaiki kolbunya. Karena maghfirah yang ini nih, ya, yang ini maghfirah hanya itu urusan kolbu. Bertengkar syirik ini kan kolbunya. Nah, maksud saya sederhana teman-teman, sahabat-sahabat kalau Allah, kita ini selama ini rajin merawat ibadah zahir, tapi kurang merawat ibadah batin. Jadi mulailah merawat ibadah kolbu, ibadah batin. Ya, kolbunya yang harus mulai dirawat. Mulai belajar zikir kolbu, amal kolbu. Apa aja amal kolbu? Ini amal kolbu ya. Amal kolbu. Amal kolbu itu sederhana aja. Satu, salamat. Salamatus sadar. Saya sudah sering sampaikan ini di banyak majelis ya. Salamatus sadar yaitu membuang kebencian ya. Jadi nggak ada lagi benci kecuali yang dibenci Allah. Nggak ada lagi dendam. Nggak ada lagi merasa sombong, merasa lebih benar, lebih baik ya. Saya yakin di Hong Kong banyak sekali komunitas-komunitas pengajian. Jangan sampai kebencian, dendam, sombong ada ya. Percuma buat pengajian, buat majelis tapi malah gagah-gagahan, sindir-sindiran itu percuma. Jangan sampai itu terjadi. Ya, kita mau ngaji, mau salamatus sadar. Maka ajak kawan-kawan kita semua, ayo kita salamatus sadar. Orang beginilah yang Allah Subhanahu wa taala jaga, yang Allah kemudian pandang kalbunya. Nah, teman-teman yang melakukan Allah, ini amal kalbu yang pertama. Yang kedua apa? Amal kalbu yang kedua tasdik. Tasdik itu percaya. Ya, percaya kepada apa? Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dan tasdik ini akan melahirkan satu sifat namanya ridho. Ya. Jadi orang yang percaya kepada Allah, ya pasti ridho dong kepada ketentuan Allah. Nah, teman-teman ini kan sekarang nasibnya, takdirnya sedang di Hong Kong ya. Ya percaya ini takdir dari Allah, kan kita juga yang memilih. Tinggal ridhonya. Sudah ridho belum dengan ketentuan kita? Ya. Nah, ridho ini yang mahal ya. Ini yang Allah lihat, orangnya ridho apa enggak. Maka cobalah setiap pagi membaca raditu billahi robba wabil islami dina. Aku ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan yang berikut ya, amal kolbu itu adalah zikrullah, zikir khafi. Zikir khafi. Nah, zikir khafi itu menyebut nama Allah di dalam kolbu. Nah, zikir yang halus, yang tersembunyi dalam kolbu.
dia membaca nama Allah, ya, Ar-Rahman. Terserah ya. Al-Asmaul Husna ini. Ini bagian dari nama Allah. Nah, zikir khafi. Ini amal kolbu. Ini yang Allah pandang. Jadi, apa yang Allah pandang dari kolbu manusia? Adakah salamat saudara? Kalau salamat saudara nggak ada, dia nggak dapat fadilah 15 Sya'ban, nisfu Sya'ban. Dan yang kedua yang Allah pandang, adakah ridho dalam kolbunya? Yang ketiga yang Allah pandang, adakah nama dia di dalam kolbu kita? Nah, ini yang paling penting teman-teman ya. Kemudian, kolbu ini, salah satu muskilah dari kolbu itu artinya berubah-ubah. Nah, ini masalahnya. Karena dia berubah-ubah, maka perubahannya ke arah mana gitu. Jika ada noda di kolbu, maka perubahannya pasti ke arah yang negatif. Tapi jika nodanya selalu dibersihkan, maka nodanya akan perubahannya akan menjadi oke. Kita buat ilustrasi. Teman-teman yang dimakan Allah, kata Nabi, idza adnabal abdu, jika seorang hamba berdosa, berbuat maksiat, maka ada noda hitam di kolbunya. 1, 2, 3 kayak gitu. Kolbu ini kan punya mata sebenarnya, ya. Ini kalau dibuat ilustrasi ya, kolbu itu ada matanya. Nah, mata ini jadi bintitan kira-kira begitu. Matanya jadi ketutup. Kalau udah kebanyakan, matanya nggak bisa lihat. Matanya nggak mampu lagi memandang karena udah katarak matanya. Nah, ini yang harus dibersihkan. Nah, gimana caranya? Inilah kabar gembira dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jika kita berdosa pada hari ini, itu malaikat cuma nandain doang, belum dicatat. Jamnya, waktunya ditandain, tapi belum dicatat. Apa yang diharap oleh malaikat? Jadi malaikat Mungkar Nakir berharap di akhir malam ada taubat dan istighfar. Nah, ini kabar gembira dari Rasulullah SAW, khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita nih maksiat siang hari nggak tahan, terjebak, lalu kita istighfar di malamnya atau istighfar sebelum masuk malam, istighfar di ujung siang, istighfar di 5 waktu, ini nodanya hilang nih, nodanya tiba-tiba hilang gitu ya. Jangan kelewat. Jadi ada orang yang tobat kelewatan sama mata-matanya ketusuk. Semuanya. Nah, dalam hal ini mata akan terang lagi tuh. Mata kolbu dia terang lagi. Nah, mata kolbu ini namanya basirah. Ya, namanya basirah. Pandangan kolbu, pandangan batin. Ya. Maka saya boleh kasih jaminan, orang-orang yang sering melakukan taubat dan istighfar, itu basirahnya tajam. Basirahnya tajam. Makanya Nabi ngomong, man aktsara istighfar, siapa yang Allah banyakkan istighfar, minta ampun kepada Allah, sportif orangnya, Allah akan carikan jalan keluar. Memang begitu. Orang-orang yang merevisi kata-katanya ketika salah, mau mengaku salah, itu Allah kasih jalan keluar. Tapi orang-orang yang kemudian ngotot dengan kesalahannya dan menganggap itu sebuah kebenaran, orang-orang ini Allah akan bikin dia buntu dengan pandangan dan pilihan-pilihannya. Nah, kita beruntung. Kita punya nabi, punya guru-guru, masyayikh yang mengajarkan kita karakter-karakter taubat, karakter-karakter istighfar. Ya. Nah, ini yang mahal. Tapi masalahnya, ketika kolbu diistighfarkan, ditaubatkan, kok dia ada yang berefek, ada yang tidak. Nah, ternyata jenis noda yang ada di dalam kolbu itu ada yang noda yang ringan. Nah, ini kita sebut dengan dosa kecil. Tapi kalau dosa kecil diulang-ulang, ya nanti jadi besar juga. Ya. Maka kata Imam Ibnu Athaillah,
Tidak ada dosa kecil jika diulang-ulang. Tidak ada dosa besar jika bertobat. Nah, ini kata kunci. Ini coba teman-teman ingat-ingat ya. Tidak lagi disebut dosa kecil kalau diulang-ulang. Tiap hari nonton bokep ya, jadi dosa besar jadinya. Tiap hari melakukan hal-hal nyolek, nggak segala macam lah. Menjadi dosa besar. Tapi ada orang yang melakukan dosa besar, tapi dia menangis, dia meratap kepada Allah, menyesali nasibnya, dan dia mau kembali. Allah langsung terima. Maka tiada dosa besar jika dia bertobat kepada Allah. Nah, ada yang sedang, ya. Nodanya sedang nih. Ini dosa apa nih? Ini dosa-dosa yang sifatnya masih bisa dihapus dengan istighfar kepada Allah. Ya. Ya seperti maksiat besar lah. Maksiatnya sudah besar, tapi masih antara dia dan Allah. Jadi hanya hubungan hamba dan Allah. Ada yang besar lagi. Nah ini hubungannya sudah melibatkan hamba, Allah, hamba. Nah kalau ini melibatkan begini, ini yang disebut noda kolbu besar sekali. Selama noda-noda ini ada teman-teman ya, ini nggak dibersihin, nggak minta ampun kepada Allah, ya, ini akan menghalangi kolbu. Ya, ini akan menghalangi kolbu kita untuk dapat mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sinilah kemudian ulama kita berdoa berdasarkan hadis Nabi. Nabi itu doa, dan doa ini sering saya sampaikan. Apa kata Nabi? Ya muqallibal qulub. Ya muqallibal qulub. Wahai yang membolak-balik hati. Sabbit qalbi ala dini. Tetapkan kolbuku, ya. Sabbit qalbi. Tetapkan hatiku ala dinika wa ta'ati. Untuk tetap dalam agamamu dan wa ta'atik, ya, taat kepadamu. Nah ini doa yang Nabi favorit baca. Silakan teman-teman diamalkan ya. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Tetapkan kolbuku. Ya kalaupun dia berubah menjadi lebih taat. Dia berubah menjadi lebih berakhlak. Ya. Kalaupun tadinya dia berbuat salah, benar, semoga salahnya untuk menjadi benar. Dan benarnya bukan untuk menjadi sombong. Ini Nabi sering berdoa begini. Kadang-kadang Nabi bersumpah, ya wa muqallibil qulub, wa muqallibal qulub, demi Allah gitu. Yang bolak-balik hati. Dan hati inilah yang disebutkan dalam hadis yanzuru ila qulubikum. Allah Subhanahu wa taala yang dipandangnya ya kolbu. Kolbu ini yang dipandang Allah. Ya, hati. Maka jangan terkecoh dengan penampilan. Ya, jangan terkecoh dengan kopiah, dengan jilbab. Jangan terkecoh juga dengan orang yang buka kopiah, tidak berhijab, jangan terkecoh juga. Ya, hati-hati semua. Karena Allah mandang ke dalam kolbu. Ya, secara syariat, hijab. Secara hakikat kita lihat kolbunya. Kolbu ini dia berbicara tapi tidak dengan suara. Dia mendengar tapi tidak dengan gelombang-gelombang, getaran-getaran suara itu. Nah, kolbu ini dia hanya tenang kalau mengarah mendekat kepada Allah. Jadi teman-teman, kolbu ini jika dia menjauh dari Allah, dia tambah bergerak, tambah gelisah. Maka dekatkan kolbu kepada Allah dengan pertama tadi yang kita sebutkan di awal, salamatus sadar, tasdik, zikir khafi. Nah, ini yang akan membuat kolbu lebih selamat ya. Nah, itu kendaraannya. Nah, maka diperlukan karena kita ini nggak semuanya mampu berjalan menempuh jalan kolbu, teman-teman,
kita nggak sanggup berangkat sendiri ya, kita menumpang naik bus, bayar bus, kita ikuti kemana sopirnya. Tapi aneh orang-orang zaman sekarang, giliran urusan duniawi, anak-anak, dia mau mengatakan ya harus pakai guru lah. Tapi giliran urusan kolbu dia bilang ya saya sendiri aja kepada Allah. Nah, biar selamat, kolbunya harus dibina, dibimbing. Harus dibina, dibimbing oleh seorang mursyid. Mursyid, murabbi ruh, kita sering begitu mengatakan. Ya, orang yang membimbing kolbu supaya terkoneksi kepada Allah SWT. Tentunya murabbi dan mursyid ini sudah pernah mendekat kepada Allah dan selalu dekat kepada Allah. Sehingga dia tahu cara membawa kolbu-kolbu hamba-hambanya ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, nah ini yang perlu kita siapkan pada bulan-bulan ini. Ya, jadi kalau masalah amalan, ya saya mungkin nggak banyak amal dibandingkan para asatis, apalagi orang NU ya. Orang NU itu amalnya Masya Allah lah, lengkap. Sampai-sampai yang nggak paham bilang itu bid'ah. Gitu. Sangat-sangat banyak amalnya. Orang NU ini apalagi kalau di kampung ada ruahan, ada nisfu sa'banan, ada yasinan, ada sholawatan, ada dalailan, ada asrokolan, ya, maulid nabi, macam-macam. Yang kurang itu apa di kita semua sekarang adalah merawat si kolbu ini ya. Nah, ini mumpung kita akan masuk ke bulan Sya'ban, saya boleh menyebut bulan Sya'ban karena Rasulullah itu adalah qalbul alamin, kolbu alam, maka Sya'ban itu boleh disebut kolbu bulan. Jadi, kolbunya bulan ada di Sya'ban, bukan Ramadan ya. Karena bulan Sya'ban itulah bulan di mana takdir kita ditentukan, orang baik ditentukan dan segala macam. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau diskusikan, ditanyakan. Kalau saya dapat jawab, kita jawab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, pertanyaan yang pertama dari sahabat Husna. Bagaimana menyikapi keadaan sekarang dengan bermacam-macam fitnah, adu domba, ujaran kebencian, dan lain-lain, supaya hati kita ini tetap pada tempatnya. Karena kadang kita mendengar itu semuanya menjadi emosi dan bisa mempengaruhi hati kita. Kemudian yang kedua, Bu ya, mungkin langsung saja dua karena hanya ada 2 pertanyaan yang ada di sini. Apakah saya diperbolehkan melaksanakan amalan-amalan Buya tentang bacaan-bacaan yang ada di PDF yang sempat dia dapatkan? Mungkin apakah karena keterkaitan sanad atau keberkahannya bagaimana? Tafadhol Ustaz, Buya, kami persilakan. Baik, bagaimana caranya supaya kita nggak terganggu dengan fitnah-fitnah atau apapun ya? Orang yang mainannya handphone, berita, sosial media, maka dia akan terganggu dengan itu. Maka mainan kita harus ada smart yang lain, smart yang ada di kolbu. Kolbu kita kan lebih smart daripada handphone. Ya, kita pakai ya seperlunya. Kalau emang lagi komunikasi penting, ya kita gunakan. Tapi di luar itu, untuk apa kita membaca komentar-komentar orang, atau orang-orang yang sedang bertengkar. Tapi emang asik sih, ngeliat orang tengkar itu emang seru. Bener nggak? Ngeliat orang bermusuhan itu emang asik. Makanya itu sampai dijadiin acara besar ya, diperlombakan. Orang-orang tengkar nonjok-nonjok itu bahkan difilmkan. Saking asiknya. Manusia ini suka hiburan, tapi hiburannya kadang-kadang ekstrim kayak gitu ya. Nah, orang-orang yang mainannya sudah di kolbunya, dia akan tahu apa yang diperlukan kolbunya. Kita kan nggak perlu juga dipuji-puji orang. Dan nggak akan rusak kok dibenci orang. Pujian itu belum tentu menggemukkan badan, sebagaimana cacian belum tentu menguruskan badan. Ya, pujian belum tentu membuat kita kuat, sebagaimana ujaran kebencian belum tentu kemudian melemahkan kita. Nggak ada urusannya. Seandainya kita disuruh untuk ngurusin itu, Nabi Muhammad adalah orang yang paling banyak dibenci. Tapi beliau menjadi orang yang paling kuat ketika dibenci.
Nabi itu setiap kali ada orang benci beliau tambah kuat. Aneh kan? Nabi setiap kali dibenci itu tambah kuat. Kalau kita senangnya dipuji doang ya. Kalau posting status, pengen di like doang, nggak mau dikritik, gitu ya. Nah, makanya kita nggak beres-beres kolbunya. Nah, maka boleh kita sebut sebuah kaidah. Ciri-ciri kolbu yang sudah salamah, yang sudah salim, kolbun salim. Apa ciri-cirinya? Idza stawal madhu wa zam. Jika sama saja bagi dia orang yang memuji atau orang yang mencaci. Gimana? Sudah sampai level itu belum? Saya juga sedang berusaha mencapai hal itu. Semoga Allah bantu. Semoga Allah sempurnakan. Ya. Allah itu sangat baik sekali. Tapi banyak yang mencaci maki Allah. Ah, kenapa sih begini hidup? Nah, gitu. Allah padahal udah bantu dia banyak. Dan Allah tidak berhenti kok jadi Allah. Tuhan nggak berhenti jadi Tuhan dikatain gitu. Apakah Allah itu terganggu dalam artian berkurang kekuasaannya ketika ada orang musyrik? Kan enggak. Enggak ada urusannya. Maka teman-teman, inilah yang disebut dalam hadis yang sering disebut Imam Al-Hakim At-Tirmizi, Imam Surawardi. Takhallaku bi akhlaqillah. Tirulah sikap-sikap Allah. Ya, tirulah sikap-sikap Allah seperti itu. Allah senantiasa memberi meskipun dicaci maki. Allah tidak berubah makomnya, makomnya, meskipun semua ada orang yang musyrik kepadanya. Kira-kira begitu. Jadi Nabi Muhammad nggak terganggu ketika beliau dibenci, nggak terganggu, malah tambah maju. Nah, coba, adakah kita yang ketika dicaci, dimaki, tambah maju? Insya Allah kemajuan rohani akan muncul ya. Jadi rohani kita kiblatnya Allah, tubuh ini kiblatnya Ka'batullah. Kalau kiblatnya sudah begitu, insya Allah aman nanti ya. Bolehkah beramal dengan yang PDF Al-Maksurat yang kita kumpulkan? Boleh, silakan diamalkan. Pagi, sore, siang, malam. Jangan lupa doanya untuk kami yang mengumpulkan riwayatnya ya. Ya, gimana? Ini pertanyaan dari teman-teman di Hong Kong ya. Yang pertama adalah karena kami bekerja dengan non-Muslim, bahkan ada majikan itu yang memang pekerjaannya di pasar menjual daging babi, atau dia punya toko yang menjual bir. Sementara kami ini Muslim, bagaimana kemudian dengan status pekerjaan kami dan gaji yang kami terima? Halalkah, berkahkah? Itu ya, Bu ya, itu yang pertama. Yang kedua, ada satu teman kami itu majikannya atau bosnya itu mengharuskan dia, perempuan ini, Bu ya, pekerja migrannya, itu rambutnya harus dipangkas pendek, sangat menyerupai lelaki. Dan itu suatu keharusan. Namun ketika saat libur, dia tetap menunaikan kewajibannya dengan menutup aurat dan berjilbab. Yang dipertanyakan ketika berada di keluarga tempat bekerja itu dengan status dengan kondisi yang menyerupai laki-laki, apakah dosa bagi dia? Begitu ya, dua pertanyaan. Terima kasih. Pertanyaannya masih sama ya, 10 tahun lalu sampai sekarang sama ya. Ya, sepertinya Ustaz Ghazali sudah punya jawabannya tuh. Dan lebih tahu jawabannya. Bagusnya yang begitu-gitu ditanyain ke Ustaz Ghazali aja ya. Gimana Ustaz? Benar Ustaz? Baik. Saran saya gini teman-teman ya, yang pejuang-pejuang devisa negara ini. Kalau tidak nyaman, bertabrakan dengan hati, carilah tempat kerja yang lain. Emang mudah saya ngomong begitu mudah. Itu lebih mudah daripada menanggalkan apa yang harus kita lakukan ya. Kalau masalah bekerja ke non-muslim itu nggak ada masalah, nggak ada soalan. Di masa Rasulullah, sahabat-sahabat bekerja kepada orang-orang Yahudi. Bahkan Nabi pernah menggadaikan baju perangnya kepada orang Yahudi. Ketika beliau wafat belum sempat ditebus, yang menebus Sayyidina Ali. Artinya ada interaksi yang sangat aktif sekali antara Nabi dan orang-orang kafir.
Ya, begitu juga dengan ketika Nabi di Mekah. Orang-orang Mekah mereka menyembah berhala. Nabi interaksi dengan mereka. Selama mereka tidak mengusung perperangan, Nabi tidak memerangi mereka. Ini yang terjadi pada Bani Quraisyah. Bani Quraisyah ini awalnya sangat baik dengan Rasulullah, tapi lama-lama mengkhianati persahabatan. Jadi Nabi sedang berperang dengan satu kelompok. Ternyata kelompok ini main mata dengan Bani Quraisyah, maka Nabi hukum Bani Quraisyah dengan diperangi. Nah, ini penting sekali diketahui. Jadi Nabi nggak membunuh Yahudi karena si Yahudi itu seorang Yahudi. Nabi memerangi Yahudi karena si Yahudi itu berkhianat. Jadi selama mereka tidak menginjak-injak agama kita, ya silakan bekerja pada mereka. Mengenai berkah, Bapak Ibu yang lebih tahu ya, teman-teman Mbak-mbak ini lebih mengerti. Saya mengenai berkah ini pun baru belajar dari orang-orang Nahdiyin ya. Dulu kita istilah berkah itu jarang dengar ya, kecuali Mubarak ya. Ternyata berkah versi ini beda dengan versi fulan. Ya. Barangkali itu untuk masalah amal-amal yang tadi urusan tadi saya rasa sudah banyak ustadz menjawabnya. Wallahu a'lam bishawab.